Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya tahanan di Polres Banyumas. Resahkan warga di Cilacap, 2 ekor ular kobra berukuran besar ditangkap menggunakan jasa pawang. Kondisi bocah perempuan yang dibakar teman mainnya di Kabupaten Semarang mulai membaik setelah melewati operasi luka bakar yang keempat. Hingga hari Senin, SP, bocah yang diduga dibakar temannya masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa, Kabupaten Semarang. SP telah 4 kali menjalani operasi dan korban mengalami luka bakar sampai 32%. Bocah perempuan berinisial SP masih dirawat intensif di RSUD Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kondisi bocah perempuan yang masih berusia 8 tahun ini mulai membaik setelah mengalami luka bakar hingga 32%. Bocah warga desa Pakis, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang telah 4 kali menjalani operasi pemulihan luka bakar yang cukup dalam. Luka bakarnya sampai 32%. Di punggung, dari atas sampai ke bawah, ke area pantat dan paha dari depan hingga belakang, bahkan kulit pada alat vitalnya juga terdapat luka bakar. Meski membaik, namun korban masih harus mendapatkan penanganannya ekstra. Pembiayaan rumah sakit akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Kalau luka bakar sejak dia masuk, prediksi kita adalah 32%. Karena menutupi dari punggung itu sampai dengan pantat, sampai dengan paha bagian belakangnya, terus agak sedikit kental ya, sampai ke alat kelamin ya, sampai ke alat kelamin, seperti itu. Meski telah lebih dari 3 minggu pasca kejadian pada tanggal 24 Juni yang lalu, Polres Semarang hingga pekan lalu belum bisa menyimpulkan kasus pembakaran bocah ini. Salah satu kendalanya adalah polisi belum bisa meminta keterangan dari korban. Sebelumnya, SP diduga dibakar pada bagian rambut dan pakaian rok di bagian bawah oleh temannya, satu dusunnya yaitu FZ, 12 tahun. SP yang akan pergi ke warung untuk jajan tiba-tiba didatangi terduga pelaku yang kemudian diduga membakar korban. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah menggagalkan peredaran 3.000 pil ekstasi beserta 250 gram sabu di wilayah kota Solo. Petugas juga menangkap 2 kurir narkoba yang diketahui berprofesi sebagai kuli bangunan yang memiliki jaringan dengan bandar besar di wilayah Solo Raya. Dua kuli bangunan ini ditahan polisi, bukan karena profesi mereka sebenarnya. Keduanya ditangkap karena juga berprofesi sebagai kurir narkoba di kota Solo. Polisi dari Dit Narkoba Polda Jawa Tengah menangkap keduanya saat membawa 3.000 pil ekstasi dan membawa 250 gram sabu-sabu. IA dan KL ditangkap di daerah Serengan, Banjarsari, Solo. Polisi memastikan akan mengungkap bandar besar di wilayah Solo Raya berinisial S, yaitu pemasok narkoba yang dibawa oleh kedua tersangka. Pasalnya barang bukti yang berhasil disita adalah merupakan sisa atau setengahnya dari barang yang sudah beredar di pasaran. Barang yang sudah beredar, sisanya adalah sekitar 256. Jadi kurang lebih separuhnya sudah beredar. Bagaimana CB yang mereka lakukan adalah melakukan transaksi terlebih dahulu, kemudian melakukan dengan sistem alamat atau cek pos atau web ya kepada para pembeli untuk mengambil barang tersebut. Dia mendapatkan upah kurang lebih sekitar 3 juta ya, dan dia mendapatkan paket secara gratis. Jadi dia selain juga sebagai pelaku juga ya menggunakan sistem. Kemudian barang-barang tersebut rencananya adalah akan diedarkan ke wilayah selain ke Solo Raya juga tentunya ke Jawa
Pelaku yang telah ditangkap berdalih baru pertama kali menjual narkoba dan baru menerima upah sebesar Rp1 juta. Kalau pekerjaan harinya apa? Pekerjaan buruh, Pak. Buruh bangunan. Nah, pas sudah beli bangunan kan nggak jadi kuli bangunan aja. Supaya apa? Supaya ada sampingan. Atau diajar? Disuruh. Dikasih upah berapa? 1 juta. Nah, kurang lebih sekitar 1 juta. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau bahkan seumur hidup. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang pemulung tertangkap kamera CCTV saat mencuri sepeda milik warga di Temanggung. Berbekal rekaman CCTV, kini polisi berusaha melakukan identifikasi dan melakukan pengejaran. Warga pun diminta waspada jika melihat pencuri yang berkedok sebagai pemulung ini. Saat semua warga tertidur pulas, seorang pemulung masih bekerja di jalan-jalan rumah warga. Sejatinya, pekerjaan pemulung adalah mengumpulkan barang bekas yang tidak terpakai. Tetapi, pemulung yang terekam dalam kamera CCTV ini memulung barang yang masih dipakai, alias melakukan pencurian. Ya, sepeda milik warga Desa Gendong Sari, Kecamatan Jumo, Temanggung menjadi incarannya. Pemulung yang menggunakan sepeda motor dengan tenang mengambil sepeda di halaman rumah korban. Pagi hari, bangun, buka pelawak, buka pintu, udah nggak ada gitu loh. Laporan sama yang punya CCTV, terus dicek sama yang punya CCTV, dicek ada, terus dikirimin video. Kelihatannya nggak sering ya, tapi itu kayaknya sering lewat sini gitu loh. Korban baru mengetahui kehilangan sepeda saat pagi hari. Setelah melihat rekaman CCTV dari rumah tetangga, ternyata sepeda korban telah raib di gondol maling yang berkedok sebagai pemulung. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian melakukan pengecekan serta melacak identitas sang pelaku dari rekaman CCTV. Sepeda ondel milik anak-anak, kemudian terkait dengan itu diketahui korban lewat CCTV yang terpasang di rumah korban. Kebetulan korban adalah penjual toko kelondong, jadi di sekitaran dipasang CCTV. Warga diminta waspada jika melihat pemulung yang berkeliaran di malam hari dan melaporkan ke polisi jika ada gelagat yang mencurigakan. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung.